sepenting apa sebenarnya musik itu dalam gereja itu, Mas? Ya, kalau menurutku sih apa ya, penting gak penting mungkin ya. maksudku. Kalau aku bilang musik itu penting banget dalam sebuah ibadah, tapi menurut orang lain belum tentu sama kan. Nah sebenarnya kalau ditanya itu alat musik muncul dari mana, dari zaman Alkitab itu sudah ada sebenarnya. Ada melodi, ritme, harmoni. Terakhir itu harmoni. Harmoni itu ada beberapa nada dimainkan bersama-sama, itu harmoni jadinya. Nah organ itu baru instrumen pertama yang masuk ke gereja. Gitu. Ini organ yang alat musik ya, bukan organ ini ya. Bukan organ tunggal ya, organ ya. Gak pikir ini apa ginjal paru-paru. No. Beda. Jadi kayak ada orang yang kayak memang berbakat gitu, atau sebenarnya semua orang itu kayak bisa gitu loh. Nah, cuma sekarang yang jadi masalah adalah intensitas dia untuk mengejar bakat itu. Lu mau nyediain waktu berapa jam untuk belajar itu. Nah, gitu. Case khusus sih ya, kalau itu sih. Ada temanku juga yang bilang bahwa kalau buta nada ya udah sih. Karena kalau apapun kita pencet dia nggak bisa niruin. Sampai sekarang sih memang belum ada solusinya sih aku melihatnya. Karena setauku lu ya. Solusinya ya nyanyi gitu. Kan sakit ya. Konteksnya kita beribadah dengan jemaat umum, ya udah itu. Nyanyi aja. Bisa nyanyi, pokoknya nyanyi. Karena itu kan bentuk ekspresi kan. Nyanyian itu. Kalau dalam ibadah kan bentuk ekspresi untuk memuji Tuhan gitu. Ya udah kamu bisa apa ya udah kamu lakuin gitu. Sekalipun nanti istilahnya kalau kamu nyanyi fals gitu, ya udahlah. Yang penting bukan itu kan. Iya. Nah, ngomongin soal gender nih, kayaknya ada pertanyaan kamu kan. Iya, gender nih. Gender. Genre bukan gender. Jadi gender. Oh, jadi Genre musik ya. Genre musik itu kan kalau di ibadah kan untuk ekspresi menyembah Tuhan gitu. Apa ada genre-genre yang lebih diutamakan lah daripada genre lain atau genre yang ada genre kalau ngomong dilarang kok nggak enak gitu. Tiap 2, tiap 3 gitu kan. Yang kena dia nganggap wah ini, atau justru musik itu mendistorsi orang menyembah Tuhan, dan justru kan biasanya argumennya itu ini mendistorsi dia menyembah Tuhan, dan justru malah fokusnya ke musiknya gitu, manipulasi feeling gitu dari musiknya. Jadi bukan fokusnya ke Tuhan sebenarnya, tapi menikmati musik itu. Nah itu gimana tuh gitu. Atau bahasanya ini mencuri kemuliaan Allah gitu ya. Kalau mencuri kemuliaan Allah enggak sih Mas, lebih ke arah dia fokusnya jadi ke situ kan. Datangnya ke situ karena musiknya gitu kan, musiknya ini bagus nih, datang aja. Jadi mau khotbahnya mau kacau kemana pokoknya musiknya keren. Datang gitu. Ibadah 2 kali nih, ibadah lama gitu kan. Bisa jadi ini kurang puas nih. Mau nikmatin lagi gitu. Kayak gitu Mas. Nah, kalau genre apa ya? Menurutku sih ya, menurut secara pribadi sih. Kalau genre itu sebenarnya tidak menentukan sih. Semua genre bisa masuk dalam gereja. Kalau aku dalam musik gereja ya. Yang penting tujuannya adalah apa sih? Tujuannya ya membangun iman jemaat toh. Jadi enggak jadi batu sandungan istilahnya kan gitu. Kalau misalkan nih musik rock bisa enggak sih? Genre rock rock yang biasa rock kan. Ya, tapi rock itu kan masih ada harmoninya Mas. Kalau rock heavy metal gitu misalnya. Ya, misalnya gitu. Nah, kita bicara soal tujuannya sekarang. Jadi kalau misalkan nih kita bawa heavy metal di ranah musik gereja kita gitu. Nah, apa yang akan terjadi gitu kan? Karena apa? Karena kan naturnya bukan seperti itu gitu. Natur apa nih? Natur jemaatnya. Oke. Tapi kalau kita ngobrol soal musik heavy metal tapi di kalangan teman-teman pecinta heavy metal dan mereka buat heavy metal rohani gitu, menurutku bisa karena mereka tahu gitu kan. Tapi kalau kita bawa heavy metal ke dalam musik gereja kita, jemaat nggak akan kebangun imannya, malah kan jadi batu sandungan. Ini gimana sih, masa musik gereja kayak gini sih? Oke. Kan gitu kan. Berarti aku mulai mikirnya berarti gini, apakah berarti musik itu kan untuk membangun iman jemaat, berarti fokusnya adalah sebenarnya untuk jemaat gitu. Masalahnya kadang yang orang mikir adalah musik itu untuk mengagungkan Tuhan, yang fokusnya adalah Tuhan. Jadi kalau fokusnya adalah Tuhan, mereka akan berusaha memikirkan mungkin mana yang Tuhan lebih senang gitu ya, apa atau gitu ya. Yang ini adalah mana yang gue senang gitu. Ya jatuhnya jadi seperti itu sih. Iya, musik itu sebenarnya untuk Tuhan atau untuk manusia gitu. Nah, kalau bicara soal itu kita bicara dalam konteks ibadah nih ya berarti kan. Nah,
Kalau menurutku gini sih, ibadah itu sebenarnya buat siapa sih gitu? Buat kita, buat jemaat, buat pendeta, buat gereja, atau buat siapa gitu? Atau buat Tuhan nih gitu. Kalau aku sih berpikirnya bahwa ibadah ini buat Tuhan gitu. Musik itu sarana untuk itu. Jadi musik itu bukan paling utama gitu. Yang paling utama siapa sih? Tuhan. Karena kita semuanya itu berperan gitu kan. Pendeta berperan sebagai khotbah gitu kan. Tim liturgi berperan untuk merancang ini liturginya. Jemaat berperan sebagai jemaat. Yang harus disukakan, yang harus disenangkan itu Tuhan. Itu. Jadi musik bisa dibilang musik itu untuk Tuhan. Itu. Tetapi juga musik itu membangun iman jemaat, karena dalam musik itu ada apa sih? Ada penginjilan yang dilakukan. Ya kan? Lirik yang disampaikan itu kan membangun iman jemaat, menguatkan jemaat, ya kan? Mengajar jemaat juga gitu. Makanya tadi pertanyaan awal waktu Leo bilang seberapa penting sih musik dalam gereja? Menurutku penting gitu. Karena itu membangun iman jemaat dengan cara seperti itu. Tetapi semuanya jadi satu kesatuan untuk apa sih? Untuk menyenangkan Tuhan. Karena kan kita bicara soal konsep ibadah nih, ya kan? Konsep ibadah itu semuanya bukan buat gereja, bukan buat jemaat. Fokus utamanya paling penting dan paling utama adalah untuk Tuhan. Karena dia penonton satu-satunya gitu. Kita berperan. Menurutku gitu, menurutku. Untuk gereja ya berarti maksudnya kayak ibadah 3 kali supaya misalnya 1 kali ibadah 1 juta gitu ya. Pemasukan apa nih ya? Ya. Tapi tadi waktu kita ngobrol ada orang yang nggak puas karena merasa ini musiknya bagus nih, aku harus ibadah sekali 2 kali. Atau orang bilang hadirat Tuhan datang nih, aku harus datang berkali-kali supaya aku dapat hadirat Tuhan. Nggak gitu maksudnya gitu. Jadi fokusnya harus mulai diluruskan lagi. Kita datang sebagai jemaat, ya kamu berperanlah sebagai jemaat. Kalau kamu datang sebagai pemain musik, istilahnya pengiring ibadah, penyanyi atau kantoria misalkan itu, ya kamu berperan sebagai itu. Tapi tujuannya bukan untuk menyenangkan gereja, menyenangkan majelis atau menyenangkan jemaat. Fokusnya tetap satu-satunya penonton ya Tuhan yang harus disenangkan. Oke. Nah, menurut Mas lagu-lagu Kristen yang sekarang ini gimana? Kayak misalnya ada nggak kayak perubahan kayak fokus gitu kan dari lagu zaman dulu yang hymn ke sekarang kita sebut kontemporer ya, bukan post-truth ya zamannya. Kontemporer. Kenapa jadi post-truth? Postmodern, post-truth lagi. Iya, ke zaman kontemporer ya, kontemporer Mas. Ada nggak kayak perubahan? Sebenarnya kalau tujuannya sih sama sih ya tujuannya. Kalau yang kulihat sih ya. Jadi tetap hymn kan juga itu tadi aku bilang tetap tujuan untuk membangun iman jemaat juga gitu kan. Lagu pop kontemporer yang tadi kita bilang istilah pop kontemporer rohani gitu kan. Itu juga tujuan untuk membangun iman jemaat juga. Cuma sebenarnya yang aku amati itu soal pembuatan liriknya sih. Karena kan sekarang lebih bebas kan. Istilah gitu. Jadi bukan kadang-kadang sih. Aku menemui beberapa orang tuh mereka belum punya latar belakang belajar teologi gitu, teologinya mereka udah bikin gitu. Karena dari pengalaman rohaninya gitu. Nah kadang-kadang kata-kata yang dipilih ini kurang tepat gitu. Mungkin menurut dia ini yang aku alamin kok gitu. Nah sementara kalau kita belajar hymn itu kan semuanya ada dasarnya semua tuh. Semuanya dicek satu-satu liriknya gitu kan, ritmenya. Bukan cuma ritme nada, sampai nadanya, sampai kata-katanya juga, naik turunnya juga, yang menunjukkan bahwa Allah itu atas, nanti turun ke bawah, turun ke manusia, ke dunia. Sampai seperti itu gitu, mikirnya sampai seperti itu detailnya. Cuma kan sekarang nggak seperti itu. Karena apa? Karena lebih easy listening, supaya apa sih? Supaya gampang diingat ya. Gitu kan. Segala sesuatu yang easy listening kan, umumnya kan gampang diingat nih. Gitu. Sering gampang nempel. Gitu. Gampang nempel gitu kan. Nah aku melihatnya tuh liriknya sih. Ke arah liriknya aja. Liriknya. Sekarang lebih bebas gitu kan. Nggak kayak dulu harus dihitung meternya gitu kan. Kalau belakangnya A ya terus semuanya A gitu. Model-model gitu. Terus juga kemasannya. Kemasannya gimana maksudnya? Ini genre beda lagi sama genre. Kemasan musiknya gitu kan. Kalau duluan bener akord aja, harmoni tadi akord tuh beneran dipikirin gitu kan. Ini disonan nih misalkan, akord disonan. Akord disonan tuh menggambarkan apa sih? Gitu. Gitu ya dulu. Akord minor tuh menggambarkan apa? Gitu. Kalau dulu kan orang mikir akord minor tuh menggambarkan kesedihan. Nah, sekarang enggak, lagu minor juga banyak yang ceria sekarang. Gitu ya. Gitu.
Iya. Aku sih ngelihatnya ke arah situ sih. Berarti salah satunya juga ini mungkin ini juga harus diperhatikan soal teologi harusnya. Jadi kalau mereka pemusik gitu menulis lagu itu mungkin harus dicek pendetanya dulu ya liriknya ya. Oh iya, aku ini banget, recommended banget untuk itu. Karena apa? Karena aku sendiri pun kalau aku dan teman-teman kalau lagi nyiptain lagu gitu, itu juga harus dicek ajaran teologisnya gimana, tepat nggak gitu. Iya. Karena kadang-kadang kalau nggak tepat itu jadi menyesatkan. Iya. Apalagi ini musik ya. Maksudnya musik itu kayaknya lebih gampang ya nyesatin orang pakai musik deh. Pakai lagu tuh gampang ya. Kan diulang-ulang, wih bagus nih katanya. Bagus Diulang-ulang gitu. Gitu loh. Ini kan nempel bisa jadi ya. Ya bisa jadi gitu juga. Iya. Itu ya berarti untuk para pemusik di luar sana ya, so perhatikan pemusik gereja sih. Yang ini untuk siapa sih? Oh, musik Kristen ya, pemusik ini yang menciptakan lagu-lagu Kristen harus dicek dulu nih. Ya, bisa nanti konsultasi sama Mas Adi ya. Iya, aku juga konsultasi juga. Iya, nanti Mas. Gitu Mas ada yang bilang gini, kalau kita tuh nyanyi lagu-lagu himne itu mematikan kreativitas daya cipta kita. Karena lagunya itu terus diulang tuh. Kita kalau gereja lain misalnya gitu yang nyanyi lagu-lagu yang kontemporer gitu kan, ya itu tadi kan Mas, mereka bisa lebih bebas berkreasi gitu. Gitu ya. Menurut Mas. Ya sebenarnya kalau dinyanyiin berulang-ulang, lagu-lagu kontemporer rohani juga dinyanyiin berulang-ulang terus kan gitu. Tapi mungkin lebih easy listening karena sesuai dengan zamannya sih. Menurutku gitu. Karena kita juga harus lihat perkembangan musiknya. Musik itu kan dinamis. Dia nggak bisa stagnan. Dia tuh selalu move on terus. Jadi musik tuh mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Nah kalau mematikan kreativitas menurutku sih enggak sih. Justru malah memperkaya kreativitas ya. Karena apa? Karena kita bisa tahu nih dari zaman him sampai sekarang nih kita bisa belajar nih. Oh ternyata lagu waktu itu tuh seperti itu tuh ternyata. Nah lagu itu bisa dibikin sampai sekarang kan ada dasarnya nih. Nggak bisa orang bikin kayak misalnya gini lah. Musik kalau dulu kami belajar teori musik itu pertama kali ada zamannya Barok. Barok. Oh Barok. Kok baru sih? Oh Bata punya. Punyanya komposisinya Johann Sebastian Bach. Ya Bach. Karena dia yang menjadi dasar sampai sekarang ini. Nah sama kan? Oh gitu. Kalau kita misalkan nih kalau menciptakan lagu kan pasti ada basicnya dulu. Kamu tahu teori musiknya, kamu tahu nadanya, pemilihan nadanya gitu kan. Dari yang dulu-dulu kan. Ya. Itu yang dari dulu-dulu yang apa sih? Him. Kan misalnya gitu. Lalu masuk sampai sekarang, ditarik perkembangannya sampai zaman kontemporer rohani sekarang gitu. Jadi menurutku malah bukan mematikan kreativitas ya. Justru kita punya sumber yang banyak nih, sumber data yang banyak supaya kita lebih kreatif. Jadi misalnya kita punya 10 data nih, kita bisa bikin data yang 11 gitu. Kalau kita cuma punya 1 data doang nih, kan kurang nih sumber datanya. Oh, pilihannya nggak banyak, cuma 1 kok. Ya udah aku bikin 1. Oh, gitu. Tapi kalau kita punya misalkan 10 data nih, aku bisa bikin model 1, model 2, model 3, model 4, model 5. Atau aku bikin model baru dari semua rangkuman ini jadi model 11. Wih, novelty coy. Misalnya gitu. Novelty. Nah, menurut gitu loh pemikiranku gitu. Ya, berarti pemusik itu seharusnya musik gereja itu harus belajar dari, maksudnya harus dengar semua jenis lagu. Menurutku ya, kalau kamu berprofesi sebagai istilahnya arranger, komposer gitu, kamu harus banyak dengar lagu. Bahkan lagu yang mungkin kamu gak suka. Oke. Supaya kamu punya referensi. Ketika referensimu banyak, maka kamu akan bisa bikin yang lebih baru. Kalau kamu cuma punya 1 referensi aja, ya udah referensinya itu aja gitu. Kamu mungkin akan nyiptain satu lagu, variasi baru. Tapi kamu nggak punya banyak pilihan. Itu tadi kayak kamu punya 10 pilihan, kamu akan makin banyak pilihannya dan mungkin akan jadi lebih kompleks, mungkin istilahnya gitu. Okay. Lebih kreatif ya, bahasanya gitu sih, lebih kreatif. Tapi Mas, kalau Mas ngomong yang bergerak tidak dinamis tadi itu, berarti bisa nggak kalau misalnya ada kayak musik klasik gitu bilang, itu klasik itu bisa ditinggalkan gitu? Kalau ditinggalkan, menurutku enggak sih, bahasanya bukan ditinggalkan sih. Tetap ada di situ. Karena itu jadi basic pembelajaran gitu. Tapi bergerak kan bukan berarti meninggalkan gitu. Kalau kita move on kan kita melihat masa lalu kan.
gitu. Ya enggak? Oke, Ya kan? gimana? Kan kita kalau Pas move on kita kan gimana? bergerak dari satu titik ke titik berikutnya kan. Nah, Oke. titik sebelumnya itu jadi istilahnya jadi warning kita gitu loh. Jadi spion kita. Ketika kita udah maju nih, majunya udah terlalu jauh nih. Nah, kadang-kadang kalau majunya terlalu jauh tuh kadang-kadang kita lupa diri kan. Nah, Kita kita lupa perlu akar ya. kita lupa akar. Kita harus perlu melihat nih ke belakang lewat spion itu tadi yang udah kita tinggalin. Jadi bukan dilupakan sih menurutku enggak. Karena nggak mungkin bisa dilupakan kalau itu. Aduh. Ya, soal ada yang ini kan kayak apa lagu himna gitu loh kayak gak usah gitu. Padahal kadang itu sering kali gereja-gereja yang itu tuh, gereja lain gitu kayak maunya nyanyi lagu kontemporer tapi Natal nyanyi himna juga dan mereka nggak sadar kalau itu lagu himna gitu. Karena diulang-ulang kan kayak enggak itu bukan lagu himna, itu lagu himna gitu. Nah, itu tadi karena sumber datanya kurang. Istilahnya mereka sumber data pengetahuannya mungkin belum tahu gitu. Oh, ternyata ini lagu himna nih ternyata gitu. Dan sekarang kan justru banyak kan himna yang di remix jadi lebih kekinian gitu kan. Ignite sering ya Ignite ya. Ya, kita bisa lihat itu juga salah satunya Ignite gitu. Kalau Kak Imas kalau misalnya di gereja pakai DJ gitu bagaimana? Menurutku nggak apa-apa. Menurutku lo ya, Ya. asal sesuai dengan porsinya. Itu tadi. Jadi kalau kita bicara soal konteks jemaat nih ya, sekali lagi kita bicara soal ibadah konteks jemaat kan, itu kalau kita sesuai sama porsinya untuk bangun iman jemaat, menurutku nggak masalah. Oke. Karena di gereja kita kan sebenarnya sudah memasukkan unsur itu sebenarnya. Gitu. Ada kalau orang sekarang bilang backing track sequencer gitu kan, itu kan salah satu unsur baru yang kita mau coba masukkan gitu. Ini yang saya kalau harus cari referensi ini lagi ya. Cuma kan kita harus tahu porsinya gitu aja. Ya. Ya mungkin. Coba nanti saya mau coba undang dari sisi lain juga. Ini menarik ini. Menarik ini. Iya. Jadi ada pendapat ini lain. Oke deh. Jadi lagu-lagu lama itu tetap harus dipertahankan lah ya. Menurutku iya. Karena itu bisa jadi sumber referensi yang baik. Yang bagus untuk memperkaya kreativitas. Kalau kita cuma melihat sesuatu hal yang baru nih, sesuatu hal yang baru itu kan sebenarnya berasal dari sesuatu hal yang lama juga. Iya. Kan gitu kan. Sesuatu hal yang lama itu bisa berasal juga dari sesuatu hal yang paling lama juga gitu. Iya. Jadi semuanya berkesinambungan gitu kan. Iya. Mas tahu lagu ini enggak? Harimau Malaya. Aduh. Itu menurut Mas gimana? Bukan lagu gereja sih, tapi Ini melenceng ya. Aduh. itu menurut masuk lagu jelek gak sih? Nah kalau jawabannya enggak ini kita cut aja. Itu aku pikiran aja gitu lagu yang jelek apa sih gitu pikiran. Tapi itu tadi menurut kita jelek tapi menurut yang menciptakan itu jelek loh. Iya. Cuman kalau misalnya secara kalau misalnya banyak orang yang gitu bikin hal jelek itu ya kira-kira beneran jelek. Kita gini deh. Gimana kita bisa menilai sebuah kayak lagu gitu tuh jelek atau enggaknya? Ada enggak kayak gitu? Bisa enggak? Sebenarnya ukurannya sih menurutku nggak ada. Itu dia nggak sesuai sama pangsa pasarnya aja. Pasarnya. Pangsa pasarnya aja gitu. Kalau misalkan nih aku ini contohnya aja lah, contoh ya. Aku kan sering main di pop nih, genre pop ini. Gitu kan. Lah pop ini aku bikin pop terus aku jual di pangsa pasar misalkan heavy metal gitu kan. Kan nggak laku, mereka nggak suka gitu. Bilang itu jelek tuh musik apa gitu. Jadi menurutku kita nggak bisa ngukur satu karya tuh ini jelek nih, ini bagus nih, ini jelek ini bagus, enggak sih. Kamu tujukan buat siapa dulu gitu sih kalau kamu buat karya. Misalkan kalau kamu seorang musisi jazz, kamu bikin karya jazz, ya kamu pasti tujukan untuk pecinta-pecinta jazz kan gitu. Menurutku gitu. Jadi kalau dibilang ini lagunya jelek nih, ya karena kamu nggak cocok aja sama lagu itu. Gitu. Genre ini jelek ya karena kamu nggak relate aja sama genre musik itu. Gitu. Tapi gimana kalau di satu genre yang sama itu terus kayak bilang bahwa wah lagu yang ini kayak sama-sama genrenya sama sih, cuman kayak lagu ini jelek ini, yang ini bagus. Misalkan sama-sama di pop sama tapi di pop. Lagu pertama jelek, lagu kedua bagus, gitu kan. Nah itu tergantung kompetensi siapa yang menilai gitu. Menurutku gitu. Kalau kamu memang pakarnya di situ, kamu bisa untuk bilang itu. Bisa ada bisa ada penjelasan objektif gitu. Ada orang yang bisa jelasin secara objektif gitu nggak kayak ada menurutku ada. Katanya ini. Kalau kamu seorang pakar musik, kritikus musik itu,
kamu bisa karena kamu kan belajar soal itu gitu. Oh ini jelek nih gitu. Alasannya apa? Alasannya ini nih, melodinya ini, harmoni ini atau liriknya gini gitu. Bisa aja. Bisa aja. Kalau kamu berkompeten di bidang itu loh ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak pendengar biasa gitu, ini jelek nih. Nah, kompetensiku apa menilai itu kan gitu. Malah jadinya penghakiman toh justru. Ya sama aja kalau kita musik gereja ini aransemennya jelek nih. Karena kamu nggak relate aja gitu. Kamu punya kompetensi apa untuk menilai itu gitu. Karena kalau jatuhnya kayak gitu ngasal nih, kita nggak punya basic, kita nggak punya dasar untuk menilai, terus kita menilai, jatuhnya penghakiman, menghakimi orang. Menurutku gitu. Tapi kalau jelek kan bisa jadi selera juga ya, kayak nggak suka gitu. Iya, karena nggak relate juga sama itu kan. Nggak suka sama liriknya misalkan, nggak suka nih. Karena nggak suka itu tadi. Gitu. Karena kan mesti ada orang-orang yang kayak dengar sesuatu terus rasanya agak ganjil ya, dia nggak bisa jelasin, cuman kayak kok ini, kamu pernah nggak kayak gitu, ngalamin gitu? Iya. Jujur kamu. Pernah sih. Iya. Tapi kan mungkin itu kayak kita soal makanan gitu, kita nggak bisa jelasin. Ada yang aneh kayak, gitu. Iya, gitu. Nggak bisa jelasin. Iya. Wah gitu. Aku sih sering nemuin orang kayak gitu ya. Ini kurang apa ya? Kurang apa ya? Nggak tahu, pokoknya kurang. Nah ini nih. Kan kalau gitu malah jadi salah tafsir juga kan. Kurangnya kurang apa gitu. Kalau makanan misalnya ini kurang garam, nah jelas kan gitu. Kalau musik nih, ini kurang apa nih? Kurang tendang, apa yang ditendang? Iya. Ya kadang-kadang kalau pakai bahasa-bahasa itu jadi multi tafsir kan gitu. Ya mungkin ya mereka. Itu kan namanya seni ya, itu kan apa ya? Selalu subjektif ya, atau enggak ya? Ada unsur subjektifnya, ada. Ada objektifnya kan. Ada objektifnya juga. Masalahnya tuh di bidang estetika itu ada. Iya. Ada lombanya gitu. Betul. Lombanya. Kok bisa ada yang menang gitu. Ada juara satunya. Kok bisa? Maksudnya kalau misalnya itu cuma sesubjektif selera, kenapa ada pemenangnya juara satu gitu loh maksudnya. Dasar menangnya apa gitu kan. Makanya tadi kan kalau kamu berat menilai, misalnya kamu kritikus musik, pengamat musik dan memang berkecimpung di situ kan kamu punya keahlian untuk menilai gitu kan. Beda dengan pendengar umum kayak biasanya kayak aku pendengar umum ini kan aku nggak punya kompetensi apa-apa untuk menilai itu musiknya bagus, itu aransemennya bagus gitu. Berarti kak yang juri-juri itu riskan loh. Maksudnya kan ada orang kan kalau memang cenderungnya subjektif ya ada orang-orang kayak gak setuju gitu. Enggak ini bagus gitu. Iya. Gak riskan. Beda kan kalau tinju gitu kan kalau KO ya udah KO aja gitu. Nah, itu kan jelas kan ya. Iya. Kalau musiknya, kalau musik pasti ada unsur subjektifnya apa? Objektif pasti ada juga gitu. Yeah. Karena ada keilmuannya juga kan. Masalahnya itu. Yeah. Jadi enggak cuma ngasal doang, oh ini bagus nih, nilainya 90. Jelek nilai 1. Iya. Itu juga kan guru gambar kita. Nah, tuh. Kurang nih. Apa, Pak? Bisanya cuma gambar sawah sama gunung doang kan gitu kan. Iya. Jelek. Jalannya di tengah, gunungnya 2, matahari. Sawah gitu kan. Kan kita nggak tahu kok jelek sih. Nah, kan gurunya punya kompetensi untuk menilai kan gitu. Oke deh. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin kamu? Iya, aku masih penasaran yang tentang sampai batas-batas mana gitu musik ini gitu. Misalnya di gereja gitu kan kita berarti perlu kembali lagi ke sebenarnya dalam ibadah itu kita perlu ngapain atau apa itu ibadah gitu sebelum kita menentukan musik itu ya. Misalnya kalau tadi misalnya sampai DJ boleh misalnya atau sampai segala macam musik itu boleh misalnya gitu. Kalau aku mau nyoba jadi pihak oposisi melawan pandangan ini misalnya gitu ya. Saya kan mempertanyakan tapi kembali lagi misalnya di worship ini kita lagi mau ngapain di worship ini gitu. Misalnya dalam ibadah itu kita misalnya ada unsur takut akan Tuhan kan ya dalam ibadah. Harusnya kita ketika datang kepada Tuhan kita ada unsur misalnya takut akan Tuhan atau apa gitu. Dan apakah beberapa unsur-unsur ibadah yang lebih prinsip ini kelihatannya lebih prinsip ini dapat direpresentasikan dalam segala genre musik gitu. Misalnya ya itu lagi takut akan Tuhan atau pengampunan dosa, melihat misalnya belakangan lagu-lagu itu sedikit banget nih yang bahas tentang minta pengampunan dosa gitu. Atau yang lain-lain ya aku belum kepikiran nih masalahnya. Iya. Kalau di data lagu kita nih ya, memang lagu-lagu pengampunan dosa itu sedikit. Lebih dikit. Ini yang kita punya dari kontemporer bukannya lebih sedikit lagi. Iya. Saya apa ya lagu kontemporer yang pengampunan dosa misalnya. Semuanya biasanya kan oh God. Praise and worship. Praise and worship ya.
Tapi kalau kita bicara soal Atau lagu yang merepresentasikan fear of the Lord itu misalnya gitu. Gimana? sebenarnya bukan ketakutan ya sebenarnya. Iya, bukan takut tuh tentu. Hmm. Apa ya, pengagungan Ya. pengagungan yang, tapi bukan pengagungan yang gimana ya? Iya, fear of the Ya, Lord kan adalah hormat, takjub dan hormat. yang hormat yang juga ada itunya. Iya. Ya, sebenarnya ya kita inilah. Kita harus Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita harus benar-benar memikirkan hal yang seperti itu tadi. Karena kalau kita bicara sekali lagi soal konteks ibadah, tujuannya untuk apa tadi? Praise and worship. Tuhan, praise and worship isinya kan banyak tuh. Ada pengagungan, ada penyembahan, ada pengampunan, ada permohonan pengampunan dosa dan lain sebagainya kan. Tetap kita harus pikirkan hal itu gitu. Kalau kita masukkan semua genre, nggak akan bisa dalam satu ibadah. Makanya kita harus pilih-pilih nih. Genre apa, untuk lagu apa gitu. Sekali lagi tujuannya dulu untuk apa? Kalau kita bilang, ini DJ bisa masuk nih. Bisa kalau sesuai porsinya gitu. Lagunya emang sesuai dan tepat dikasih DJ itu misalkan. Tapi kalau lagu pengampunan dosa, kamu kasih DJ, mau DJ seperti apa? Kan gitu nih. Tetap ada batasan-batasannya gitu kan. Karena itu tadi, kalau kita udah ngomongin soal banyak orang gitu, kita nggak bisa terlalu dialis gitu. Kita harus kompromi. Apalagi kalau di dalam musik gereja, tugas kita apa sih? Tugas kita menghantar, mengiring jemaat. Istilahnya kan gitu. Jadi nggak bisa lu suka-suka gitu. Oh, gue maunya bikin gini kok. Nggak mau. Ini bagus loh musiknya gitu. Nggak bisa dong. Kalau kita udah ngomong soal komunal, istilahnya gitu, jemaat banyak orang, nggak bisa. Apalagi kalau kamu bermain dalam satu kelompok band, misalnya kelompok ensemble gitu. Nggak bisa kamu dialis gitu. Karena apa? Karena kan harus kerja sama yang lain, ya kan? Supaya apa? Supaya arah dan tujuannya tercapai bersama-sama, kan gitu. Ya. Kalau dalam ibadah kita, ya kita harus mengiringi jemaat. Untuk apa sih? Untuk mereka bisa hadir dan merasakan dalam ibadah itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan perannya masing-masing. Gitu loh. Sekali lagi sih, perannya kita apa gitu aja dulu. Batasannya pasti ada. Batasannya kalau bicara soal musik gereja ya, nggak mungkin kita hingar-bingar jingkrak-jingkrak kalau lagunya nggak sesuai untuk itu. Oh gitu. Menurut gue gitu. Kalau berarti yang penting kalau ngundang DJ gitu, DJ-nya nggak tank topan gitu ya. Untuk komunal itu kan hotpants, tank topan itu kan enggak ya. Nah, tapi kalau misalnya pribadi gitu, kita ngundang DJ untuk kita sendiri, tank topan nggak apa-apa. Semakin kacau nih. Kacau ini. Ya susah. Ini melencengnya jauh kayak. Sampai akhirnya mau melayat tadi. Saya tadi mau coba. Ini pinggir jurang ini. Ini bukan oposisi lagi. Iya. Lulus saya belum. Oh iya. Belum lulus STT ya, masih praktek ya soalnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang ada absurd juga. Tetap dijawab ya. Baik ya. Aduh, mungkin Mas sebelum kita tutup nih ada mungkin closing statement untuk teman-teman yang mungkin untuk ya penikmat musik gereja atau jemaat gereja gitu. Ya, menurutku sih kalau kita bicara soal musik gereja, kita bicara soal peran kita masing-masing sih. Peran kita sebagai apa sih dalam, kalau musik gereja kan berarti dalam ibadah kan. Peranmu apa? Ya udah kamu lakuin peranmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau peranmu sebagai pemusik, pengiring ibadah, ya lakukan bagianmu gitu. Ada waktunya kita untuk show off. Tapi dalam ibadah kita harus melihat ada waktunya kita untuk benar-benar mengiring gitu. Karena ketika kita mengiring itu lebih sesuatu daripada kita show off. Gitu. Untuk menampilkan kemampuan kita tuh orang pasti lebih jago gitu. Tapi untuk menjadi benar-benar menjadi pengiring, kalau dalam konteks ibadah ya, aku yang kita lakukan selama ini pemusik, kita kan konteksnya kita menjadi pengiring. Ya jadilah pengiring yang baik. Mengiringi penyanyi, mengiringi jemaat gitu. Menurutku gitu sih. Oke, siap. Oke Mas, lagi terima kasih Mas Adi. Sama-sama, terima kasih obrolan hari ini. Jangan nenek. Oke. Nah, juga terima kasih juga untuk para Pakcoyers yang sudah menonton podcast kita hari ini sampai selesai. Dan sekian juga Pakcoy kita hari ini, episode hari ini. Saya Regilio dan co-host saya Cornelius. Ya, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.